Ya, gelora kemarahan publik terhadap anggota DPR yang dinilai melukai hati masyarakat berujung pada langkah tegas dari partai politik dan Presiden Prabowo Subianto. 4 anggota DPR dinonaktifkan, rumah mereka diamuk massa, dan fasilitas dewan pun dicabut. Siapa saja anggota DPR yang dinonaktifkan dan apa sebenarnya ucapan mereka yang memicu kontroversi dan berapa sebenarnya nilai harta yang mereka laporkan ke negara. Kita ulas lengkap dalam Sahroni hingga Uya-Kuya dicopot, komentar panas DPR bikin kursi lepas. Oke, jadi Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ia telah menerima laporan dari para ketua umum partai politik terkait langkah tegas mereka terhadap sejumlah anggota DPR yang menyampaikan pernyataan kontroversial. Langkah tersebut berupa pencabutan keanggotaan mereka di DPR. Dimulai per Senin 1 September 2025 atau hari ini. 4 nama yang telah ditindak adalah Uya-Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbah, dan juga Ahmad Sahroni. Jadi Partai Nasdem ini menonaktifkan Ahmad Sahroni dan juga Nafa Urbah dengan dasar aspirasi publik, semangat kerakyatan, serta menyikapi kemarahan publik atas pernyataan yang dianggap melukai hati masyarakat. Penegasan ini disampaikan oleh Sekjen Nasdem, Hermawi F. Taslim. Langkah serupa ini juga dilakukan oleh Partai Amanat Nasional atau PAN terhadap Eko Patrio dan juga Uya-Kuya. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan penonaktifkan dilakukan dalam rangka menjaga integritas fraksi di parlemen. PAN juga menyatakan komitmennya untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di DPR RI, serta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian tersebut. Lalu pertanyaannya, apakah anggota DPR yang dinonaktifkan ini masih mendapatkan gaji? Nah, hal tersebut tertuang pada pasal 19 Peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib. Dan dalam pasal 19 ayat 4 ini tertulis bahwa anggota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi artinya apa? Artinya meskipun 4 orang ini sudah dinonaktifkan dari DPR, namun mereka ini masih merupakan anggota DPR dan tetap mendapatkan gaji. Lantas sebenarnya apa sih ucapan para politisi ini yang disinyalir melukai hati masyarakat dan berapa sebenarnya harta kekayaan mereka? Kita akan bahas dalam slide berikutnya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai Ahmad Sahroni. Sebelumnya Sahroni ini menjadi sorotan publik atas pernyataannya yang menyinggung seruan pembubaran DPR. Dalam sebuah kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara pada 22 Agustus 2025, ia mengatakan bahwa orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Nah, pada saat gelombang protes publik terhadap DPR ini semakin meluas, pernyataan itu memicu kemarahan dan viral di berbagai platform media sosial. Berujung dengan rumah Ahmad Sahroni di Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, diamuk massa pada Sabtu 30 Agustus 2025. Selanjutnya kita lihat harta kekayaan Ahmad Sahroni berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per 21 Februari 2025. Jadi dilaporkan bahwa Crazy Rich Priok ini memiliki total harta senilai 328,91 miliar rupiah setelah dikurangi utang sekitar 34,96 miliar rupiah. Namun sebagian besar harta ini berupa aset tanah dan juga bangunan senilai 139,59 miliar rupiah. Ia juga melaporkan 27 unit mobil dengan total nilai 38,13 miliar rupiah termasuk Ferrari 366 tahun 2012, Tesla X75D tahun 2018 dan Porsche 911 Sport Classic edisi terbatas tahun 2016. Di luar itu Sahroni juga tercatat memiliki kas dan setara kas sebesar 78,36 miliar rupiah serta harta bergerak lainnya senilai 107,73 miliar rupiah. Selanjutnya, selain Sahroni ada juga
Eko Patrio dan juga Uya Kuya yang menjadi sasaran kemarahan warga dan berakhir dicopot jabatannya dari DPR RI. Rumah Eko Patrio yang berlokasi di Jalan Denpasaraya, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan dijarah oleh warga pada Sabtu 30 Agustus 2025. Dan dalam video yang beredar luas di media sosial, ini terlihat kerumunan warga memadati lokasi dan sejumlah orang membawa barang dari dalam rumah. Tidak hanya itu, rumah milik Uya Kuya yang juga anggota DPR RI ikut digeruduk dan juga dirusak oleh massa. Dalam rekaman video terlihat pagar rumahnya didobrak, isi rumah dirusak, dan potret keluarga yang masih terpajang di dinding ikut terekam dalam video. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicholas Ari Lilipali membenarkan kejadian penjarahan di rumah Eko Patrio yang terjadi di wilayahnya. Selanjutnya kita breakdown harta kekayaan Eko Patrio berdasarkan LHKPN per 2 September 2024. Jadi total harta kekayaan Eko Patrio ini mencapai 131,52 miliar rupiah setelah dikurangi utang sebesar 51,47 miliar rupiah. Kekayaan terbesar dari Eko Patrio ini berupa tanah dan bangunan dengan nilai 166,03 miliar rupiah. Di antaranya ada sebidang tanah seluas 694 meter persegi dengan bangunan sebesar 500 meter persegi di Jakarta Selatan yang dilaporkan ini nilainya 70 miliar rupiah. Selanjutnya kita lihat juga hartanya dari Uya Kuya berdasarkan LHKPN per 28 September tahun 2024. Jadi total harta Uya Kuya ini mencapai 75,59 miliar setelah dikurangi utang sebesar 1,17 miliar rupiah. Uya juga memiliki 5 properti di Jakarta Timur senilai 21 miliar dan 3 properti di Jakarta Selatan senilai 15,5 miliar. Ia melaporkan 8 unit mobil senilai 4,31 miliar, kas setara kas 15,28 miliar serta harta bergerak lainnya sebesar 2,86 miliar rupiah. Selanjutnya ada Nafa Urbah, jadi anggota DPR RI yang juga seorang publik figur, ini menjadi salah satu nama yang dinonaktifkan oleh Partai Nasdem per hari ini. Sebelumnya Nafa Urbah pernah berkata dalam live di sosmed pribadinya bahwa banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota. Maka dari itu banyak sekali anggota dewan yang dikontrak di dekat Senayan supaya memudahkan mereka untuk ke DPR, ke kantor. Saya saja yang tinggal di Bintaro itu macetnya luar biasa. Ini sudah setengah jam di perjalanan masih macet. Nah hal ini, pernyataan ini disinyalir menjadi pemantik kemarahan masyarakat dan rumahnya pun jadi sasaran amukan warga pada Minggu dini hari. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara per 28 Juni 2024, Nafa Urbah memiliki total kekayaan senilai 20 miliar 201 juta rupiah. Sebagian besar hartanya berupa aset tanah dan bangunan di Magelang, Jawa Tengah. Dan selain itu, kita lihat juga ya, terkait dengan 4 anggota DPR tadi, Presiden Prabowo menyebut sanksi tidak hanya berupa mencabut fasilitas. Jadi langkah ini juga diikuti dengan pencopotan keanggotaannya di DPR RI. Setelah 4 anggota DPR dinonaktifkan dan dikembalikan ke partai masing-masing, langkah tegas berikutnya ini datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam konferensi pers di Istana Negara, pada Minggu 31 Agustus 2025, Prabowo mengumumkan bahwa pimpinan DPR sependapat untuk mencabut sejumlah fasilitas anggota dewan termasuk tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah ini disepakati bersama para ketua umum partai politik setelah bertemu langsung dengan Presiden di Istana. Tidak hanya itu, Prabowo juga menambahkan bahwa ia dan para ketum parpol telah menyampaikan kepada anggota DPR agar harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Oke, penonaktifan anggota DPR dan pencabutan sejumlah fasilitas oleh pimpinan Dewan merupakan tindak lanjut dari tekanan publik yang meluas dalam beberapa hari terakhir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap anggota parlemen harus peka terhadap aspirasi rakyat dan mengutamakan kepentingan publik di atas segalanya. Kita akan terus memantau langkah berikutnya dari pemerintah, parpol, dan DPR dalam menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi.